timnya ya. Iya, ada pasukan lainnya yang komplit kita mah udah. Udah. Iya. Datang Bu Ani. Senyummu itu loh orang mati Mbak Ani. Halo, malam semuanya. Malam juga. Mana Mbak? Merah-merah ini bajunya. Iya. Ini loh. Iya, nggak pakai dress code. Tadinya mau dress code warna pink, cuman nggak punya. Couple toh. Iya. Jangan Pak Budi, Mbak Diani. Halo. Halo Mbak Ani. Terima kasih udah dapet senyum. Kenapa ya jaringan kok? Iya, putus-putus. Kameranya nggak kuat lihat Mbak Ani. Si lipstick merah. Mbak Diani sakit kok Mbak? Yang sakit apa? Yang sakit Mbak Diani atau Mbak Desti? Oh Mbak Desti. Serdi Beling nggak coba? Iya, batur bisa dah. Selamat malam Pak Jumatil. Halo Pak Jumatil. Yang nggak ada. Ada di bawah. Ada di bawah, iya. Enggak. Mas Tarsidin nanti yang motoin punya saya siapa ya? Mudah-mudahan saya. Asik. Asal posenya yang gila-gilaan gini. 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 Di tempatnya Nuria juga saya bikin gila-gilaan ya. Nah, iya, harus itu mah. Wajib. Gimana Mbak Anik sama Mbak Diani persiapan PNT-nya? PowerPoint-nya udah diisi? Aduh, Mas aku masih punya 2 meet up 3 sama PNT ya. Iya. Aku masih nyari bahan buat ininya. Dari bahannya? Mbak, aku tuh alhamdulillah Mbak begini di Mas Jogja. Jadi anaknya itu masih muda, bersemangat. Jadi kayaknya nanti aku cuman dia semua yang cari bahan. Mantul. Mantap, keren ya. Selamat datang Bu Yulia Chandra. Bu Yulia ini teman Yulia banyak banget ya di sini ya. Ini. Mas Tarsidin. Ya. Mas Tarsidin dari Pinda itu nanya gini. Oh, Yulia itu couple-an sama Tarsidin katanya gitu. Terus saya bilang ada 2 Yulia. Sekarang ada 3. Ada 3. Iya. Makanya namanya harus dipanjangin ya. Yulia Yushan, Yulia Labelin. Bahaya soalnya. Kalau salah bahaya. Waktu disuruh sama IB buat bikin meet up sama Yulia, aku tuh bingung. Soalnya kan ada 3. Yulia ya. Yulia mana gitu. Colek berarti Yulia mana? Ya elah, Mas Tarsidin, istrimu itu. Jangan Yulia lain. Aku dimarahin. Oh iya, enggak pura-pura. Padahal ya beneran bingung. Gitu. Pak Jumatil, gimana persiapan virtual Nusantara Tour-nya? Lagi nyari-nyari bahan, karena kalau disuruh se-Kalimantan nggak sanggup, kayaknya mungkin saya nanti cari Kalimantan Tengah aja. Saya bantu Kalimantan, banyak kan Pak? Oh, benar. Saya bantu Kalimantan Timur. Oh, terlalu besar juga, karena kan Kalimantan itu ada Kalbar, ada Kalteng, ada Kalsa, ada Kaltim, ada Kaltara. Saya Kaltim bantu deh. Iya. Pak deh, saya bantu. Iya, jangan semuanya per daerah. Saya juga kan di Jawa Barat kan ada 2, ada Bogor sama Bandung.
Jadi Bogor menceritakan Bogor, Bandung menceritakan Bandung. Jadi dipisah gitu sih supaya mempersempit aja. Gitu. Kalau saya di Kapuas sendiri kami hampir nggak ada sih karena kami bukan daerah wisata. Oh. Jalan jemput. Tapi Ya, kayak iya. Sebentar lagi mau rame nih Kalimantan mau rame udah kalau udah jadi ibu kota ya. Itu tempatnya ini Bu Anik itu. tempat saya. Oh, tempat Bu Ani. Jadi Bu Anik itu Jogja atau Kalimantan? 11 jam. Gimana Pak Jumatir? Tempatnya Bu Ani itu kan 11 jam dari tempat saya. Oh iya Pak, terus jalannya dulu nggak enak, sekarang udah enak ya Pak? Ya nggak tahu, saya cuma sekali aja dulu ke Balikpapan dari Banjarmasin 11 jam. Oh iya. Mbak Ratri. Malam Mbak Ratri. Ratri. Halo, sukses ya. Terima Ini udah kasih. jam 7 lewat. Kapan muliknya? Iya. Ada apa dengan rambut? Biasa, habis selesai meeting. Ya enggak, emang biasanya begini. Mbak Dian, Mbak Yulia mana? Datang nggak? Yulia mana? Yang Yulia mana? ini ada Bukan Yulia. Bukan Yulia yang itu. Kamu harus, Mbak Dian, kamu harus fokus pada satu Yulia. Oh iya. Aduh dimarahin. Bu Guru. Ini Bu Guru juga ada di situ nggak? Bu Yulia ini juga guru. Harusnya Anda. Oh iya, dia ada tuh. iya ada. Memang betul ada. Dia ada 2 nomor. Oh, Si Yulia Chandra keluar. Heran ya. Bu Guru ditungguin ID ininya ya. Ditungguin ID sian ininya ya, influencernya ya. Karena Mbak Diani udah submit, ini ditunggu karena kan harusnya hari Jumat kan dia announce tuh. Ini hari apa? Kayaknya aku tinggal kirim. Ya, beneran Bu. Raja udah selesai, Diani udah selesai. Tapi berebutan. Karena sekarang tinggal Ayo perebutan gitu. Ya kirim. Om, kamu berapa nih Om? Apanya? Ini mau mulai berapa? Dan buat aku keren banget ya kan. Oh, iya. Ya udah tuh, mulai aja ya. Aku takut difoto sama kamu nanti. Ya, aku matiin kamera sekarang. Itu kan udah hujan Lebay. takutnya. Lebay. Iya, ini payung. Ini bermanfaat sekali. Jadi kalau di naik motor gue nggak ditilang. Kalau Oh, udah deh ya. udah merah gitu ya. kan? Iya. Iya benar. Hmm. Betul. Nih, dan teman-teman semua yang isi di virtual Nusantara Tour, kita ingat-ingat kita besok pagi jam 10.30 kita ada meet up sama IB 30 menit supaya jelasin semuanya. Jadi teman-teman yang belum jadi influencer itu mudah-mudahan dengan adanya virtual Nusantara Tour nanti itu semuanya bisa jadi influencer. Nah, Jadi decknya gimana, tahapannya gimana, gimana itu nanti akan dijelasin besok 10:30. Semua yang gabung di virtual Nusantara harus join. besok jam 10 pagi. Iya, 10.30. Kan possible nggak? Mungkin nggak? Oh, Enggak, anakku ada tugasnya pasti Bu, banyak. besok kan besok gayamu gilo prei. Ya, Mbak sudah salah kenceng lagi ya Allah, maaf ya. Tanggal Aku nggak punya tanggalan di rumah. keluar jaringan. Jaringan jelek ya? Itu Mbak Ratri keluar sendiri. banyak orang pakai semua orang meet up sekarang. Iya, sekarang ada 2 meet up, besok ada berarti 3 meet up. Nanti pemain India kapan? Pemain India Mbak Ani pasangan India kapan? Tanggal 2. Oh itu sekarang sampai bawah laut India Indonesia panas itu. Pantesan di Bandung juga haredang gitu ya. Iya, karena ada porot Jogja India tuh. Oh,
Jadi dari bawahnya mendidih gitu, jadi panas gitu. Begitu. Yang satu ini yang joget nggak boleh lihat tiang dia. Udah mulai joget aja sampai lihat tiang. Selang Pak, sama selang air gini tidak kayak hujan gitu. Oh, iya. Pak Tarsidin saya bisa lama-lama juga nih, 7:30 udah meet up. Oh, meet up lagi? Aduh. Bukan meet up yang lain. Oh, meet up yang lain. Saya nanti keluar jaman dulu ya. 10 menit. Saya keluar dulu, nih mau siap-siap. Oh, Oke, Pak Jumatil. ya udah, lanjut Mati. Sukses ya. Itu aja. Terima kasih. Ya Pak Jumatil. Duh, materinya gak dapet. Ya udah tuh, mulai aja ya. Ini meet up paling banyak nih, udah ada 900 orang nih. Udah. Udah, ya udah tuh, langsung aja ya. Udah gini aja. Oke, semuanya selamat malam. Terima kasih udah datang, udah menyempatkan waktunya di SWOT analisis, di meetup SWOT analisis dan cara menggunakan crossword. Langsung aja. Ini ada presentasi ya. Mungkin bisa dilihat. Ketinggalan. Oke. Ya, kelihatan ya? Oke, ya. Pertama, ini adalah SWOT analisis dan berkontribusi di Google Crossword. Nah, pertama kali saya kenalkan dulu. Nama saya Tarsidin. Saya salah satu dari influencer di Crossword. Ini mah orang Crossword semua, udah kenal. Dan yang satu lagi, kenalin? Mikna. Nama saya Crossword Community. Belum influencer ya, mau jadi influencer. Mudah-mudahan cepet-cepet. Oke, selanjutnya. Kita kan sering kita kan selalu dalam keseharian kita selalu menggunakan Google gitu ya. Ada Google Search, Google Map, Gmail, YouTube gitu. Tapi kadang kita pingin tahu kenapa sih Google itu kok pinter banget gitu. Kalau kita searching dia punya jawabannya. Kalau kita buka YouTube dia punya saran yang baik. Punya saran apa yang biasa kita lakukan. Terus kalau kita masukin di Google Foto dia juga sering membedakan. Oh ini momen 1 tahun yang lalu. Oh ini foto, apakah ini foto Anda? Apakah ini orang yang sama? Kok pinter-pinter banget gitu. Ada apa dengan dia? Nah, dulu waktu saya pertama kali kenal Google, saya nyangka Google itu adalah punya kristal gitu. Soalnya saya dengerin lagu ini tuh kayak oh mungkin Google punya bola kristal. Apakah betul? Nah, tapi kayaknya enggak sih. Atau mungkin Google itu punya cermin ajaib. Cermin di dinding. Siapakah wanita tercantik di seluruh negeri? Jawaban cermin masih sama. Begini, Kepedean ih. Oke. Atau kadang kita juga sering nyebut orang Indonesia terutama nyebut Google itu Mbah Google. Atau Mbah Google itu sakti gitu ya. Mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Nah, gitu. Jadi gimana? Apakah benar Google itu punya bola kristal? Apakah Google itu punya cermin ajaib? Apakah Google sendiri itu adalah dukun sakti? Jadi penasaran kan ya? Jadi sebenarnya kesini saya baru tahu bahwa Google itu mempunyai artificial intelligence. Nah, apa sih artificial intelligence itu? Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Terus kalau kecerdasan buatan, oh dia cerdas. Kalau cerdas pasti ada gurunya sih. Iya. Saya juga kan
anak-anak yang lain juga kan kalau pengen cerdas harus sekolah kan. Nah, yang bikin Google pinter itu apa sih? Nah, jawabannya adalah machine learning. Nah, machine learning itu yang ngasih pelajaran Google itu cara membedakan tempat, cara membaca tulisan, dan lain sebagainya. Terjemahan juga dan lain-lainnya. Nah, terus bagaimana sih machine learning itu pasti punya guru juga dong. Kayak kita murid punya guru belajar ke dosen. Nah, dosennya itu belajar siapa? Nah, jawabannya di sini. Jawabannya saya akan bikin seringkas mungkin dari kuliah yang dulu saya pernah di jenjang ya. Jadi saya praktekkan di sini. Jadi praktekkan di sini ya. Jadi kita bikin SWOT analisis tentang machine learning ini, atau kalau lebih tepatnya sih crossroad, Google crossroad. Oke. Nah, strength-nya, kekuatannya, Google itu mempunyai banyak sekali produk yang menggunakan artificial intelligence. Salah satunya adalah Google Map, YouTube, Google Keyboard, Play Store, Google Photo, asisten Google, Google Search, Gmail, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing itu telah terkolaborasi sehingga, wow, mati lampu, sehingga dia bisa dapat menyarankan apa yang biasa kita cari, membantu apa yang biasa kita tulis, membantu dan menyarankan apa yang biasa kita install di Play Store. Nah, terus saya punya satu cerita yang sedikit unik, agak sedih juga sih. Mudah-mudahan terhibur ya. Ini tentang soto. Ada tahu yang namanya soto? Kok diam sih? Oke, langsung aja ya. Nanti. Oke, langsung aja ya. Kita lihat ini videonya ini sangat sedih sekali. Jadi siapkan tisu dan perhatikan baik-baik ya. Ih, serem. Sama pancinya. Aku kan takut. Sama pancinya. Mana sininya? Tonton baik-baik ya, jangan sampai berkedip gitu ya. Nah, oke. Sebelum kira-kira tahu nggak kalau di Indonesia itu sebenarnya ada 19 jenis soto di Indonesia. Baik itu soto, mau ditulisnya soto, mau ditulisnya coto. Nah, kira-kira yang tadi Mbak Susana itu kira-kira pesan apa? Soto apa? Ada yang bisa jawab nggak? Hah? Oh, kurang paham. Soto Banjar. Oh, kayaknya Mbak Anik belum nyimak ya. Mau ulangi lagi dah videonya? Mau nggak? Takutnya belum paham gitu. Jadi saya ulangi lagi atau kita nonton full gitu ya. Oke, jadi kelemahannya itu. Jadi soto itu kan banyak di Indonesia itu. Kita kan nggak tahu kan Mbak Susana itu pesan soto apa gitu. Nah, kelemahannya itu dari Google itu bahwa di Indonesia hanya ada sekitar 1-3% foto yang tersedia di Indonesia. Bayangkan aja kalau kita nyari hal berbau ke barat-baratan, ke Amerika, misalnya spaghetti, sosis atau apa gitu ya, mungkin gampang gitu. Tapi kalau misalkan cari soto susah gitu. Atau nyari karedok juga saya susah, fotonya itu lagi. Nah, ini adalah kelemahan dari Google. Jadi Google itu membutuhkan banyak sekali dukungan untuk melengkapi artificial intelligence yang digunakan supaya untuk bisa memberikan informasi yang
akurat tentang tentang berbagai hal yang ada di Indonesia. Oke. Adalah kelemahannya itu contohnya pakaian adat. Kita tahu kan, saya ngerti banget gitu. Di Sunda juga pakaian adatnya banyak banget. Mau nikahan, mau bermain, mau acara adat apa, acara adat banyak sekali. Kemarin juga Bang Raja kan bilang ada berbagai jenis kain gitu ya di Medan itu. Dan itu baru satu suku. Kalau di Indonesia ada banyak suku. Mungkin wah susah banget gitu lah. Terus ada juga rumah adat. Nah, rumah adat juga di Sunda itu sekitar ada 5 sampai 7 rumah adat. Apalagi di tempat lain. Itu juga fotonya sangat kurang sekali. Terus makanan. Makanan kita sangat banyak, sangat bervariasi, bahkan ada yang mendunia, tapi masih kurang juga. Kemudian ada juga bahasa daerah. Di Indonesia waktu tahun berapa gitu ya? Di Indonesia itu ada tercatat bahasa daerah itu ada 714 bahasa daerah. Sekarang berkurang jadi 690-an kalau nggak salah. Nah, mungkin itu karena kepunahannya, nggak ada pelestarian, nggak ada apa. Nah, itu kelemahan juga. Tapi kalau misalkan di Google diterapkan mungkin jadi lebih baik ya. Terus, nah, di samping kelemahan, kita juga ada peluang. Bagaimana kalau kita misalkan ikut mendukung machine learning, membantu menyempurnakan artificial intelligence. Yaitu, yang pertama yang tadi, yaitu support Indonesia. Di mana Indonesia akan lebih lestari bahasanya, lebih lestari budayanya, lebih lestari keragamannya. Itu akan mendukung sekali. Dan semuanya akan mungkin akan diwariskan dengan baik itu. Kalau misalkan kita ada translate ya Indonesia Sunda, mungkin kalau kita kan mungkin kalau kita mengajarkan ke anak hanya sebagian aja bahasa Sundanya yang kurang dalam, tapi kalau misalkan ada di Google, udah disimpan di Google dan disimpan di database-nya, mungkin akan lebih baik lagi. Dan mungkin bahasa-bahasa daerah itu akan lebih lestari, gak akan punah yang tadi sampai turun sampai 10 suku bahasa. Yang ketiga adalah menambah pengetahuan tentang machine learning. Jadi kalau kita gabung sama Crossroad itu, jadi pengetahuan kita akan bertambah. Soalnya kan di Google Crossroad itu banyak sekali meet up, sama-sama orang yang beken, orang-orang yang punya pengetahuan tentang machine learning, artificial intelligence, dan lainnya. Terus, nah ini menambah wawasan tentang artificial intelligence. Jadi kita tahu kan manfaatnya apa, peluangnya apa. Jadi kita banyak wawasannya di sini. Terus selanjutnya adalah relationship. Dengan adanya komunitas Google Crossroad, jadi kita banyak relasi. Contohnya kita kan ada kenal dari Kapuas tadi, Pak Jumatil dan Mbak Anik dari Jogja, dari Bogor, dari Aceh dan semuanya. Jadi ini relationship. Jadi ini keragaman kita ini jadi bersatu dari di sini. Terus peluang kalau kita gabung di Google Crossroad, kita bisa jadi speaker juga. Bukannya sombong sih. Soalnya di sini baru pertama kali saya menjadi speaker virtual dan langsung disaksikan oleh berbagai macam negara. Terus peluang selanjutnya ini tiap tahun Google Crossroad mengadakan summit, hanya saja tahun ini karena ada pandemik jadi berhalangan. Tapi itu adalah peluang, kemungkinan tahun 2021 banyak sekali influencer-influencer dari Indonesia bisa menghadiri summit. Oke, ini contoh peluang ya. Peluang kalau kita gabung di Google Crossroad ini, jadi kita bebas berekspresi, bebas memberikan wawasan, bebas berbicara dan berkreasi. Contohnya ini saya tergabung waktu itu asal isi form aja, tapi ternyata malah dijadiin speaker gitu ya buat virtual world tour yang diikuti oleh 5 negara. Di situ saya dibantu oleh Mas Munawar sama Mbak Desti. Terus saya juga di sini sempat jadi speaker juga sama perwakilan dari
dari Indonesia sama Mbak Ratri, ada speaker dari Jepang, Mas Hiro, saya menyebutnya Mas. Terus ada dari Taiwan Pak Tommy, dari Asia, dari ini Malaysia ada Pavel dan Steve. Itu pulangnya. Nah, ancamannya kalau kita berbicara Google Crossroad dari awal kan bahwa itu adalah volunteer. Jadi pasti kalau kita ngajakin orang buat gabung di Google Crossroad itu pasti nanyanya ada duitnya nggak gitu atau benefit gitu ya. Biasanya itu tuh. Biasanya. Tapi kita kan kalau siapapun kalau mau belajar bahwa kalau waktu SD juga kita belajar 1+1. Tapi nggak mungkin kan kalau kita belajar 1+1 langsung dapat duit gitu. Nggak mungkin. Semua ada proses, semua ada ilmu. Kalau misalkan kita sudah berilmu, tinggal kita memanfaatkannya. Ya, di Google Crossroad pun gitu. Kalau kita niatnya cari uang, oke lah. Mungkin kita harus berpikir positif bahwa kita punya relationship yang sangat luas. Kalau kita misalnya nanti punya barang, kita jual ke Aceh gampang. Ada Mas Munawar. Kita mau pasarin ke Kapuas, ada Pak Jumatin. Misalkan gitu ya. Terus ancaman yang lainnya adalah rasa ketidakpedulian. Padahal Google Crossroad itu yang membantu kecerdasan buatan Google bahwa itu bisa membantu melestarikan budaya Indonesia seperti yang udah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah cara berkontribusi yang akan dijelaskan oleh bebek saya. Silakan Mbak Yulia. Terima kasih, Jadi saya akan melanjutkan karena tadi sudah dijelaskan analisis SWOT-nya mengenai Crossroad. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kontribusi di Google Crossroad. Cara berkontribusi di Google Crossroad itu ada dua. Kalau kita belum punya aplikasinya, kita boleh download dulu di Google Play Store. Dua, kalau misalnya kita nggak mau menuhin RAM atau memori ponsel, kita bisa buka websitenya www.crossroad.google.com. Ini juga bisa dipakai buat yang menggunakan ponsel iPhone. Nah, sekarang di Crossroad itu ada kamera smart, ada verifikasi label gambar, ada evaluasi sentimen, ada pengenalan tulisannya, ada terjemahan, ada validasi terjemahan, dan ada pengambilan gambar. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu tentang kamera smart. Nah, ini contoh dari bagian kamera smart. Kita akan memfoto satu objek. Di sini ada contohnya. Saya memfoto satu objek. Lalu akan ada kotak yang akan menanyakan sebetulnya itu gambar apa. Nah, di sini ada pertanyaan di bawahnya. Apakah gambar yang saya foto itu termasuk lampu penerangan atau bukan? Kalau iya, pilih iya. Kalau tidak, pilih tidak. Nah, kalau dari gambar ini bukan lampu penerangan, tapi jepit rambut. Berarti kita pilih tidak. Nah, di sini akan ada pertanyaan. Kenapa ini bukan termasuk lampu penerangan? Kotak checklist pertama, kotak fokus tidak diposisikan dengan benar. Lalu yang kedua, deskripsi objek salah. Nah, ini bukan lampu penerangan, tapi memang deskripsi salah. Lalu kita pilih deskripsi salah. Nah, lalu akan muncul deskripsi objek dengan label. Jadi, sebetulnya ini gambar apa? Kita kasih nama, ini adalah jepit rambut. Oke. Lalu ada juga verifikasi label gambar. Nah, untuk verifikasi label gambar banyak
verifikasi label dari gambar yang bisa kita deskripsikan. Di sini ada mobil, ada traktor, danau, ada terumbu, ada menu restoran, ada langit, ada komputer. Nah, untuk contoh saya akan pilih traktor. Nah, di sini ada gambar atau foto. Pertanyaannya, apakah gambar ini berisi traktor? Kalau Bukan. dilihat dari gambar, ini tidak mengandung traktor. Berarti pilih tidak. Cuman nah, kalau misalnya ragu-ragu, lebih baik pilih lewati. Jangan dipilih tidak atau iya, karena itu akan mengurangi artificial intelligence-nya. Next. Nah, di sini ada evaluasi sentimen. Evaluasi sentimen ini membantu kita pada Google apa ekspresi atau ungkapan dari tulisan yang dikirimkan oleh orang-orang. Nah, contoh jenis emosi apa yang diungkapkan dalam teks di bawah ini. Kenapa saya deposit dengan IB, BRI, nggak bisa, tolong perbaiki, gagal terus. Nah, di sini ada yang paling sebelah kanan, yang hijau, itu gambar senyum. Artinya ekspresi dari tulisan itu, orang tersebut merasa senang. Lalu yang tengah, B aja atau biasa aja. Dan yang paling sebelah kiri dengan warna merah berarti kecewa atau marah. Lalu ada juga pengenalan tulis tangan. Nah, pengenalan tulis tangan membantu untuk mengenali tulisan dari artificial intelligence. Kira-kira ini dibacanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kok sepi? Hang. Oke. Ini bisa dibaca hang. Terus bisa juga kelihatannya uang. Nah, sama saran saya seperti yang tadi. Ketika tulisannya tidak begitu jelas, boleh pilih lewati. Tapi kalau misalnya udah yakin, oh ini uang atau hang atau nang, nanti boleh di sini diketikkan uang, lalu pilih kirim. Nah, untuk di sini juga pengenalan tulisan tangan, ada beberapa bahasa juga. Selain bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris dan beberapa bahasa luar lainnya. Bahkan sekarang kalau nggak salah sudah mulai masuk bahasa Sunda. Betul sekali. Nah, sekarang terjemahan. Terjemahan ini membantu kita memperbaiki terjemahan yang sudah dibuat oleh mesin Google atau masukan dari orang-orang atau yang diketikkan oleh orang-orang. Nah, di sini terjemahannya dari English menjadi Indonesia atau bisa juga dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kita menerjemahkan kata yang ada dalam layar lalu diketikkan dalam, di sini ada yang bagian bawah, ketik terjemahan di sini. Kalau misalnya kita ragu, kita bisa pilih lewati. Atau kalau misalnya ragu dengan yang tadi sudah kita kerjakan, kita pilih sebelumnya. Kalau sudah yakin, baru pilih kirim atau segitiga di sebelah kanan. Validasi terjemahan. Validasi terjemahan. Ini hampir sama dengan terjemahan, cuman kalau bedanya yang terjemahan kita hanya cukup mengetikkan arti dari kata tersebut. Kalau untuk validasi terjemahan, satu kata ini apakah mengandung arti dari kata-kata yang di bawah ini. Kalau misalnya, pengguna langsung, boleh checklist kalau betul di bawah kotak checklist, kalau salah pilih di kotak salah atau silang. Ini bisa dipilih beberapa, dari satu arti bisa mengandung beberapa, dari satu kalimat bisa mengandung beberapa arti.
Dan yang terakhir adalah pengambilan gambar. Nah, pengambilan gambar ini membantu kita pada crosshot. Jadi misal kita akan menambahkan foto dengan memfoto satu objek lalu diuploadkan ke dalam crosshot. Sebetulnya gampang-gampang susah tentang crosshot ini ya. Nah, sekarang selain dari menu apa saja yang bisa kita kerjakan, kita juga bisa tahu ada garis 3 di pojok kiri atas. Nah, di sini ada beranda, ada pencapaian, ada papan peringkat, upload saya, ada setelan, dan bantuan dan masukan. Yang pertama akan kita buka yaitu pencapaian. Nah, pencapaian ini sama seperti raport yang kita peroleh kalau kita sekolah. Di sini ada statistik. Statistik itu mengandung level, lalu ada poin dari kontribusi, lalu di sini juga ada setuju atau dari hal yang kita lakukan atau yang sudah kita lakukan itu apakah sama nggak sama orang lain. Nah, di sini juga bisa dilihat di kolom setuju, dan juga di sini akurasinya apakah kita tinggi atau tidak. Kita juga bisa lihat di sebelah kanan bawah. Ada juga badge. Mau badge. Nah, badge ini buat apresiasi atau reward buat kita sejauh mana yang sudah kita lakukan buat crosshot. Nah, di sini 14 berarti level ini fotografer, berapa banyak kita masukkan foto. Nanti kalau yang belum kita lakukan di sini nggak akan muncul warnanya, tapi kalau sudah kita lakukan dia akan muncul warnanya. Ini level. Udah. Nah, di sini ada juga level dan manfaat. Untuk level pertama itu kontribusi yang dilakukan yaitu sebanyak 25 kontribusi. Nah, setiap tahapan level itu akan membuka beberapa badge. Misal di sini level 3, kalau sudah melewati level 3 itu akan membuka level badge. Lalu ada lagi setelah level 5 itu akan mendapatkan newsletter komunitas dan seterusnya. Jadi setiap level-level tertentu akan membukakan beberapa poin atau beberapa badge yang lain. Detil. Nah, ini adalah detil dari kontribusi. Di sini menjelaskan seberapa banyak verifikasi label gambar yang sudah kita upload atau kita lakukan. Dan ada juga misal di sini contoh terjemahan. Nah, artinya kita sudah melakukan terjemahan sebanyak 6 kali. Atau kamera smart. Ada 23 foto yang kita upload ke dalam kamera smart. Jadi kita bisa lihat berapa banyak kontribusi dari aplikasi crosshot yang sudah dilakukan, yaitu dari kontribusi ini. Papan peringkat. Dan yang terakhir adalah papan peringkat. Untuk papan peringkat di sini buat memacu kita atau mengapresiasi kita sejauh mana yang sudah kita lakukan, karena di papan peringkat ini bukan hanya bersaing dengan Indonesia aja, tapi kita juga bisa melihat peringkat kita di dunia. Di sini yang terakhir untuk verifikasi label gambar itu masih dipegang sama Vanilla. Terus jenis apa aja sih papan peringkat itu? Nah, di sini. Nah, di sini untuk papan peringkat selain untuk verifikasi label gambar, ada juga ekspresi wajah, kamera smart, pengenalan tulis tangan, pengambilan gambar, evaluasi sentimen, dan semua yang tadi yang di papan utama crosshot itu bisa kita lihat kita peringkat berapa di dunia. Oke. Selanjutnya ini ada setelan juga nih.
Nah, ini banyak yang bertanya-tanya, bahkan saya juga masih bertanya-tanya. Ini ada kode undangan. Kode undangan itu buat kita saling bergabung, saling terjading dengan komputer lain secara anonim. Gitu. Untuk melihat ini di sini ada kotak ini buat diisikan kode undangannya sendiri. Nah, kalau misalkan untuk mengetahui kode undangan Anda, nah ini bisa diklik yang satunya lagi. Bisa di copy paste dan bisa disebarkan. Terus udah deh. Apa lagi ya? Oke deh, udah. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan dari ibu, bapak, kakak, teteh, adik yang ada di sini? Boleh, silakan. Jangan malu-malu. Apa ini? Bang, enak gak kalau jadi couple crossroad itu? Oh, enak sekali Mas Munawar. Jadi kalau kita couplean gitu, jadi bisa saling memicu, saling bikin semangat, saling berbagi wawasan gitu. Bisa sambil tiduran atau sambil apapun juga. Oke, terus apa lagi? Oh, itu. Oke, oh ya, kamu apa nanya? Apa enaknya? Apa perbedaan local guide, crossroad, street view? Nah, kalau local guide itu adalah orang volunteer yang berkontribusi di Google Map. Hanya Google Map. Nah, sedangkan untuk street view juga sama. Hanya untuk memoto 360 derajat. Nah, yang kalau crossroad, spesialnya crossroad itu adalah orang yang berkontribusi dengan yang infaknya itu bagus bagi Google Map, bagi Google Searching, Google Foto, Gmail, dan lain sebagainya. Jadi besar sekali. Jadi tidak hanya berkontribusi pada satu bidang aja, tapi banyak bidang. Oke, ada lagi nggak yang nanya? Artificial intelligence sudah ada dari dulu karena baru terdengar tahun belakangan ini. Kalau nggak salah itu, saya nggak berani ini sih, soalnya artificial intelligence itu kalau nggak salah awal mulanya tahun 1950. Artificial intelligence itu awalnya dibuat untuk membantu orang dalam kesehatan. Itu dalam bentuk chatbot kalau nggak salah namanya Lucy. Kalau nggak salah. Tapi saya takut salah ya. Soalnya ini agak risan, saya juga masih sedikit sih. Soalnya dari dulu emang artificial intelligence emang ada, cuman terus mengalami perkembangan dari zaman analog ke zaman digital, pasti banyak sekali perubahannya. Nah, jadi artificial intelligence itu baru mengalami fase yang sangat maksimal itu pada masa era digital zaman sekarang ini. Jadi peralihan, sekitar tahun 2000-an lah. Kalau tahun 19-an ke belakang mungkin masih analog, jadi susah sekali untuk mengembangkan artificial intelligence. Kalau kita nanya ke mesin tik kan gak bakalan mungkin ya, gak bakalan bisa gitu. Makanya dulu artificial intelligence itu kalau nggak salah itu dalam bentuk chatbot gitu. Namanya Lucy kalau nggak salah. Jadi Lucy, saya sakit, apa yang harus saya lakukan? Oh, kamu harus banyak tidur, banyak istirahat, banyak minum, ya gitu. Dulu gitu. Terus ada yang nanya lagi? Kang, seneng gak jadi orang Bandung? Oh, seneng banget di sini mah. Alhamdulillah dingin, banyak combro, awewena garelis. Oh, ada yang nanya serius ini. Mana ini? Mana? Hah? Oh, nggak ada. Oke.
Sekian dan terima kasih. Paling segitu aja untuk meet hari ini. Selanjutnya kita foto bareng ya. Oke, kayaknya buka dong. Hebat banget. Mana menit? Ini mana Mbak Ani? Mata gaya. Ini keren banget. Meet up-nya banyak banget ini. Sampai 13 orang. Biasanya ada 20, 30 gitu ya. Oke, ininya dong. Tanya dong. Kayaknya libur panjang jadinya. Iya. Tujuannya masih sekolah. Sekolah. Sampai malah. Apa ini? Ya udah. Bisa screenshot. Oh, apa? Tarsidin lah ini kan ulang tahun Jawa Barat ya? Apa? Bukan Jawa Barat. September ya? Apanya? Ulang tahun Jawa Barat. Ulang tahun Jawa Barat. 19 September. Salah. Tahun 1900, tapi tahunnya itu bulannya itu September kalau nggak salah 28 gitu ya, lupa lagi. Aduh, saya lupa lagi. Bagus tuh. Kenapa? Bagus. Enggak, soalnya lihat statusnya Ridwan Kamil kayaknya hari ini deh. Oh, enggak September. Itu mah Bandung kan? Oh, September. Soalnya gini, ada Jawa Barat, ada kabupaten, ada Bandung. Nah, kalau Bandung September, 18 September kalau nggak salah. Kalau Iya. Bogor Juli. Juli. Iya, ulang tahunnya beda-beda sih. Bogor Juni tanggal 3. Oh, Juni tanggal 3. Juga, Pak. Tuh, salah. Tanggal 3. Juli mah Jakarta. Juli Jakarta kalau nggak salah ya. Jakarta. Kan ada Jakarta Fair. Aku bisa lihat ini ya. Bisa lihat orang-orangnya ya. Pengen banget. Mana sih ini teh? Pengen banget ditanyain. Kalau Kang Tarsidin ulang tahunnya kapan? Oh, ada pertanyaan. Kalau ulang tahun Kang Tarsidin kapan? Ulang tahun saya itu Sebulan yang lalu. pas dilahirkan sama ibu saya. Nah, itulah lahirnya saya gitu. Oke. Terima kasih. Sama juga. Ada lagi nggak? Oke, mau foto bareng ya. Tapi aku nggak bisa lihat semuanya. Ya udahlah, yang ada dulu ya. Gimana gayanya? Gini. Beb, dipoto gitu lah. Gini. Nah, keluar semuanya. Mas Munawar mana Mas Munawar? Nanti protes lagi. Balusi, mana Balusi? Nah, itu Rip. Ini. Mas Rahmat, ayo Mas Rahmat. Gila-gilaan Mas Rahmat. Mana kameranya? Gak pakai pecahan kalau tidak tertawa. Ini di lip 1. Nah ini. Oke, siapa lagi ini? Mas Munawar nggak kelihatan. Mas Rahmat nggak kelihatan. Oke. Yang ada dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Aku pingin gini dong. Yang gini dong. Ayo. Tutup. Oke. Oke, gini. Ini ada yang baru masuk. Gini dong, gini. Mas Rahmat gini, aku nggak mau. Gini. Oke. Boleh sama anak gue. 1. Ini gimana pada pelat? Mana? Oke, 1 tahan. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Oh, Banjen nggak kelihatan Banjen. Lagi jadian diri. Sekali lagi gini. Gini dong. Ayo. 1. Nggak kelihatan lah, sekali lagi ya. Gini. Oke. 1. Mana ini nih? 1, 2.
3. Oke, mantap. Lagi dong kayak Korea, gaya Korea gini. Oke. Jepang Korea. Oh, gini Korea aku gini ya. Ini SD kan gini ya. Ayo gini. Gitu. Ayo semuanya. Mana? Iya, mantap. Oke. Lagi nggak? Ada yang lebih gila lagi nggak? Ini anak kecil siapa ini? Oh, iya. Oke. Ada lagi nggak? Mau gaya lagi? Gini. Aku kangen kayak gini nih, cibi-cibi. Cibi-cibi Maruko-chan. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Mas Munawar mana ini? Gak keluar ini. Foto nggak? Takut nggak foto? Ya ini nggak apa. Iya, nanti protes di grup. Udah protes nanti dibully dia. Ini Mas Farijal, saya mau tanya nih Mas Farijal nih. Ini Mas Farijal ini dia itu ngechat bukan ngechat ya, nge-like saya ya, nge-like saya di IG. Like siapa gitu. Aku kira ini penggemar gelap saya ya. Sama ya. Oh, ini banyak orang ini. Aku kira siapa gitu. Terus dia itu ngasih screenshot form ini top kontributor gitu. Ini apa gitu. Oh, Mas, udah meet up belum? Udah melakukan meet up dong. Oh, Mas, aku mau tanya-tanya bla 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 bla. Gimana caranya gini? Gimana caranya? Wah, dari sana. Oh, ini ternyata Mas Farijal ini udah level 13 tapi baru sekarang menemukan Google Crossroad Indonesia. Beruntung sekali. Iya, benar. Ya. Mas Farijal, gimana ceritanya? Akhirnya bergabung juga. Ya, akhirnya bergabung juga. Ini dari Semarang. Nah, dari Mas Farijal ini langsung aku chat Pak Budi. Ya, Pak Budi ya. Iya. Jadi rame dia. Nah. Mas Farijal, mau curhat nggak? Wah, sepertinya dia Gimana? mau curhat gimana awal mulanya ketemu Google Crossroad, terus nyari-nyari grup sana sini sampai ketemu sampai bisa gabung sama Google Crossroad ini. Ayo, cerita pengalamannya. Mas nemunya itu di local guide. Di local guide. Sinyalnya mungkin lagi buruk. Terus ada orang India yang dia post itu sertifikat Crossroad itu yang level 15. Terus tertarik deh coba search di Google apaan Google Crossroad itu dan gimana programnya, jadi singkat cerita tertarik. Jadi karena itu ya jadi tertarik. Oh ya, jadi karena lihat kedengaran. Oke, ya. Aku nggak denger apa-apa tuh. Oh ya, putus-putus mungkin sinyalnya. Ini Bang Raja, selamat Bang Raja. Selamat sih. Makan dulu ya. Bang Raja pamit makan dulu dia. Pamit makan dulu. Kalau Mbak Ani jangan takut, kalau soal audio nggak apa-apa, yang penting video sama kamera. Iya Pak, bener banget. Mas Tarzidin dan Mbak Yulia, saya pamit dulu ya. Semuanya saya pamit dulu ya. Mau nyiapin untuk Mbak Jen, Mbak Usia. Sukses, Mbak Jen, Mbak Anik. Terima kasih ya, Kang Tarzidin. Ya. Mbak Yulia. Semangat.
Ini udahan. Udahan. Mbak Ani kompetisi. Nanti jam berapa ya, Mbak? Juga. Jam 8:30 ya? 9:30. Promosiin dong, promosiin. Promosiin. Enggak, 3. Ya enggak sih? Mbak Ani, mau latihan gimana lagi? Kan udah jago, udah influencer. Tinggal di sini aja. Ya udah, meet up-nya di sini aja deh. Ya, benar. Udah di sini aja. Ya, benar. Ya. Itu nanti roomnya pada kosong. Mana yang meet up ini nggak ada. Iya, mau latihan yang pegang room akunya masih mau di sini. juga ya. Aku mau latihan sendiri, Mbak. Oh, gitu. Dipersilakan. Apa tadi cermin ajaib ya, Mas Tarsidin? Ya. Atau Susana mau diulang lagi nggak? Mau diulang lagi nggak? Yang Susananya? Susananya ulang dong. Serem. Penasaran atau apa? Iya. Aku juga selama nonton Susana nggak tahu itu soto apa gitu. Aku sampai stres gini. Ya. Ada 13. Serinya ada 13 ya. Oh 13. Coba foto. Satu-satu. Ada 19 katanya Pak Budi. Soto sama coto digabungin jadi 19. Ada juga yang bilang lebih gitu. Ya, pokoknya nanti ya yang telat ya kayak Bang Raja dan sama yang lainnya. Nanti saya share ininya ya, video dokumentasinya ya. Nanti tenang aja kalau nggak ketinggalan, nanti informasinya pasti ada. Oke. Selamat ya, terima kasih. Sukses selalu. Silakan Mbak Anik, Mbak Jen, Mbak Lucia promosiin meet up yang 30 menit lagi. Kang, makasih ya, Kang. Ya, sama-sama. Ingin gabung di meetupnya. Sukses ya juga buat Mbak Yulia Yusan. Makasih. Lautnya keren, menginspirasi. Amin. Makasih udah sama-sama saling mendukung. Ya, aku senang banget. Ya, the real influencer ya Kang Tarsidin ini selalu siap sedia. Ya, Mbak Yulia berbahagialah punya Kang Tarsidin. Makasih Kang. Ya, Yang mau join silakan. asik. Mas Munawar mau ngomong apa? Gak dipoto. Linknya mana Mbak? Link apa? Enggak, aku yang link terus loh. Enggak di sini nanya link gua. Link aja yang ditanyain ini. Aku mau bikin. Oh iya, BTW nanya, kalau yang teman-teman bikin meetup itu kan ada link Google Form-nya ya, itu masing-masing sendiri-sendiri atau direkap gabung gitu nantinya ya? Biasanya. Iya banget diundang. Halo IB, kenapa yang link meetup? Hai Adi. Hai IB, how are you today? Hi everybody. Good, how are you? Hi. IB, How are you Adi? Hai. Hai Adi. How are you all? Hai, Adi. Hi. hai. Hello. Aku Nice to see you all. IB is too late. Meetup is finished. It is chit chat time. Mana meetup guys? Oh 7 PM. Adi lupa kayaknya. 7 PM. Waktu Indonesia Barat. 7 PM Jakarta. IST Mas Tarsidin, 7 PM IST. Hah? Oh yes. Oh. Oh. Ya udahlah, Bener, IB nggak salah. aku yang salah. Ya diulang lagi. Oh udahlah.
Ivy Diulang dari awal. Pesanannya doang. Sorry, baru ketemu Mike tuh. baru ketemu Mike ini.